Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jamaah, para bapak, ibu sekalian serta anak-anak sekalian, alhamdulillah bersyukur pada malam hari ini, sore malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Idul Fitri dan kondisi yang lebih baik insyaallah, dan kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan depan kita masuk bulan Dzulhijjah. Hari-hari ini kita sedang mempersiapkan mengantar tetangga, saudara yang mungkin sebagian akan berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Saya sendiri mohon doa insyaallah tanggal 16 Juni insyaallah dapat undangan panggilan setelah menunggu 10 tahun insyaallah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dari Allah bersama dengan keluarga, dengan istrinya. Mohon doa selamat di perjalanan, bisa menyelesaikan rukun wajib sunnah haji dan umrah dengan maksimal dan kembali ke tanah air dengan haji yang mabrur insyaallah. Didoakan juga semoga jamaah yang belum berangkat segera diundang oleh Allah, diberikan jalan sehingga bisa juga melaksanakan rukun Islam yang kelima ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah, ini belum connect kayaknya. Ada yang bisa ngutak-atik atau didoain? Kita akan bahas terakhir bulan Maret jamaah, kalau dilihat jejak digitalnya rekamannya di bulan Maret itu kita bahas tentang perang Mu'tah di bulan atau tahun ke-8 Hijriah, pada awal bulan ke-8 Hijriah, perang Mu'tah antara pasukan kaum muslimin berhadapan dengan tentara Romawi. Kita bahas pada 2 bulan yang lalu, bulan Maret. April itu Ramadan, temanya spesial tentang Ramadan waktu itu Kemudian Mei masih dalam nuansa Idul Fitri, dan hari ini kita ketemu di awal bulan Juni meneruskan kajian sebelumnya. Kalau catatan saya dan Pak Imam tidak salah, ini adalah pertemuan atau seri yang ke-30. Serial yang seri yang ke-30 dari kajian Sirat Nabawiyah. Kita akan bahas peristiwa besar yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan kalau saya tidak salah ingat, imam kita baca ayatnya tadi rakaat yang kedua. Pun saya ulang dalam mukadimah tausiah ini atau kajian ini, surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, ketika datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu. Kalimat atau kata al-fathu ini disepakati oleh para ulama, maknanya artinya adalah fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Karena memang surat tersebut asbab an-nuzulnya, latar belakang turunnya adalah peristiwa fathu Makkah. Ketika baginda Rasul dan para sahabat berhasil membebaskan Makkah kembali setelah 8 tahun mereka tinggalkan
dan dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kita akan bahas tema ini, ya, peristiwa Fathu Makkah atau Futuh Makkah. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW meninggalkan kota Makkah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, dan betul Madinah waktu itu sudah full berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi yang berkhianat sudah tidak ada lagi di Madinah. Nyaris 100% penduduk Madinah sudah masuk Islam semua. Kalaupun ada sebagian orang munafik, mereka pun tidak bisa berkutik seiring dengan kemenangan-kemenangan kaum muslimin dalam berbagai peperangan. Artinya Madinah itu betul-betul tidak ada hambatan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi betul-betul kaum musliminnya bisa menegakkan syariat Islam secara kafah di Madinah. Nggak ada yang menghalangi lagi. Jadi apapun bisa. Cuma ada satu yang nggak bisa. Dari lima rukun Islam itu, keempat-empat ini itu bisa dilaksanakan di Madinah, dan Madinah sudah terusik, sudah berada dalam kekuasaan kaum muslimin full. Nah, ada satu yang belum, nggak bisa. Apa itu? Haji. Haji dan umrah tentu saja. Ini nggak bisa dilaksanakan di Madinah, Pak. Karena hampir semua ritual dan pelaksanaan rukun-rukun ibadah haji itu ada di Mekah. Makanya jamaah yang berangkat pada awal-awal ini, seperti termasuk saya yang kloter yang 20, bahkan sudah masuk 20, berangkat tanggal 16, itu pun nggak ke Mekah, kita ke Madinah dulu 10 hari. Dan itu selama berada di Madinah 10 hari itu tidak ada satupun ritual ibadah haji dan umrah yang kita laksanakan, karena memang nggak ada. Semuanya dari Mekah, mulai dari tawaf, sa'i, nanti wukuf di Arafah, itu kan wilayah Mekah semua, masuk tanah haram al-Makki. Nah, jadi walaupun Madinah sudah dikuasai oleh kaum muslimin dan juga banyak ibadah yang bisa mereka laksanakan di Madinah, tapi nggak sempurna Islam. Rukun Islam itu nggak sempurna sebelum mereka bisa melaksanakan ibadah haji, dan itu di Mekah. Nah, karena itu Rasulullah menargetkan, bukan hanya secara politik dan kekuasaan, bukan hanya itu, tapi dalam konteks ibadah, gitu kan. Mekah ini harus berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Kalau nggak bisa haji, nggak bisa umrah. Karena itu saya sudah sampaikan bahwa sekaligus ini menjadi inspirasi kita bahwa rukun Islam itu 5. Karena itu marilah kita berniat, berazam, bersungguh-sungguh, berupaya, berikhtiar agar bisa ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nanti, gitu kan, rukun Islam kita bukan 4, tapi 5. 5. Jadi pas menghadap Allah di hari kiamat nanti, kita sudah sempurna. 5 rukun Islam kita, bukan 4. Nah, yang 4 insya Allah kita sudah laksanakan hari-hari syahadat, puasa, sholat, zakat, insya Allah. Tapi satu itu harus menjadi target kita. Maka dalam banyak taklim, khususnya menjelang ibadah haji ini, saya sudah sampaikan, jangan marilah kita berniat, untuk berangkat haji. Karena ini kremnya memang harus kita ubah. Ada juga yang ini sebagai pengantar. Jadi sudah daftar haji belum? Kenapa? Ya lama nunggunya Ustaz, emang lama gitu ya. Tapi karena justru lama itu, maka buruan daftar ya. Kalau nggak daftar ya semakin lama nunggunya gitu kan. Tadi saya ngisi di Cilebut, saya berikan pengantar sedikit tentang ini 5-10 menit. Setelah selesai itu ada jamaahnya Pak Hidayat namanya. Jadi terima kasih Ustaznya. Insya Allah pekan ini juga saya mendaftar katanya kan. Wallahualam berangkatnya kapan gitu ya. Jadi dia pernah Pak, pernah. Dan langsung menanya detail bagaimana caranya gitu kan, saya kasih tahu. Jadi berniat, daftar ya. Jadi jangan mentang-mentang masih lama gitu kan. Saya jadi ingat bibi jauh saya di kampung ya. Saya tahu dia punya banyak duit. Kemudian saya tanya, Bi, ayo umroh bareng saya coba gitu kan. Emak saya udah, tinggal bibi yang belum. Kata dia, Pak, bibi kau ini mau haji dulu, dia baru umroh. Baguslah sudah daftar haji belum? Kita kan berangkatnya gitu ya. Nah, jadi saya mengajak jamaah semua ya, marilah kita berniat, berikhtiar ya,
berazam ya, bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji. Dan itu by action, langsung action. Niat itu tidak hanya cukup dalam hati, tapi harus action. Actionnya apa? Ya daftar. Belum punya uang, ya nabung gitu ya. Upayakan kalau bisa tabung di bank, ya, buka rekening tabungan haji udah itu ya, nggak boleh diambil kecuali untuk haji. Nggak bisa juga ya pakai celengan gitu ya, ambil kaleng biskuit yang udah kosong itu kan tulisan tabungan haji isi tuh, ya, sebulan 1 juta, insya Allah ya cepat prakteknya. Kalau sebulan 1 juta. Nah jadi Rasul begitu jemaah. Karena itu Nabi mentargetkan atau membuat target Makkah ini harus jatuh ke tangan kaum muslimin. Gitu kan? Mau tidak mau, syariat sudah sempurna, yang sudah turun semua, puasa sudah haji ya. Tapi waktu itu kaum muslimin berada dalam masa perdamaian ya, dengan kafir Quraisy. Jadi Nabi tidak mungkin datang tiba-tiba menyerang Makkah, ini pelanggaran. Nabi nggak boleh, Nabi nggak mau melakukan pelanggaran ya, Nabi tidak mau melakukan pelanggaran karena antara kaum muslimin dan kafir Quraisy mereka terikat dalam sebuah perjanjian disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Pernah kita bahas. Perjanjian itu berlangsung selama 10 tahun. Jadi mereka berjanji antara kaum muslimin dan kafir Quraisy ini 10 tahun mereka gencatan senjata, tidak boleh berperang. Nah, kata Allah, ya, kafir Quraisy melanggar perjanjian. Mereka ya membantu sekutu mereka yang berperang melawan sekutu kaum muslimin. Jadi semasa perjanjian itu ada namanya Bani Khuza'ah jemaah. Bani Khuza'ah ini bersekutu dengan kaum muslimin, berkoalisi dengan kaum muslimin. Nah, bermusuhan dengan Bani Bakar. Ini berkoalisi dengan kafir Quraisy. Peranglah Bani Khuza'ah dengan Bani Bakar. Mestinya kaum muslimin dan kafir Quraisy nggak boleh ikut campur. Nah, ini kafir Quraisy ikut campur. Ya, dia ngasih bantuan senjata dan personal kepada Bani Bakar sekutunya untuk melawan teman kaum muslimin. Ini melanggar perjanjian. Ya, maka Abu Sufyan bin Harb pimpinan kafir Quraisy pada waktu itu dikisahkan dia segera datang ke Madinah jamaah ya untuk memperbarui perjanjian menemui Rasulullah SAW. Tapi Nabi tidak mau. Ini yang kata Dr. Munir Muhammad Khutban bagian dari kecerdasan Rasulullah SAW. Musuh sudah melanggar perjanjian dan dia pengen memperbaiki lagi, Nabi menutup celah itu. Ini betul-betul dimantapkan oleh Rasul. Maka dengan adanya perjanjian tersebut tidak ada lagi jadinya perjanjian antara kaum muslimin dan Rasulullah SAW dengan lawan Quraisy, ya, kafir Quraisy. Maka saatnya Rasulullah secara legal sah untuk menaklukkan dan membebaskan kota Mekah. Cuman Nabi pengen Mekahnya tunduk tanpa darah. Saya pernah sampaikan seorang panglima perang yang canggih itu jamaah bukan panglima perang yang bisa menghabisi musuh, membumi hanguskan wilayah lawan, menghancur leburkan rumah-rumah masyarakat, enggak. Itu kemenangan yang salah. Mestinya kita nggak perlu angkat tangan kepada tentara sekutu yang bisa menaklukkan Jepang dengan bom parkir di Hiroshima dan Nagasaki, enggak. Itu walaupun mereka menang, itu bukan kemenangan yang sejati, bukan kemenangan yang nyata. Kita juga mesti tidak perlu bertepuk tangan kepada Amerika dan kawan-kawan ketika mereka menyatakan menang melawan Irak, saat mereka berhasil membumi hanguskan Baghdad, atau mereka merasa menang melawan Osama bin Laden ketika mereka berhasil membumi hanguskan Afghanistan. Enggak, Islam tidak begitu. Nabi pengen membebaskan Mekah ini tanpa darah, tanpa korban sama sekali. Maka digagas setelah oleh Rasulullah SAW, beliau segera memberitahu para sahabatnya untuk bersiap-siap. Tapi dirahasiakan. Sebab kalau dikasih tahu kita akan ke Mekah untuk membebaskan kota itu, wah ini bocor. Bisa-bisa informasinya sampai ke Mekah, orang Mekah mempersiapkan diri dan terjadilah peperangan. Nabi tidak pengen. Nabi pengen menyergap Mekah itu sehingga mereka kaget dan tidak ada perlawanan sama sekali. Kata Rasul, siapkan senjata kalian, siapkan sarana transportasi, hewan kendaraan, dan siapkan diri. Dan inilah
luar biasanya para sahabat. Mereka sami'na wa ata'na, taat, ya. Bahkan sekali Abu Bakar Siddiq sendiri sempat bertanya heran, tapi nggak berani nanya. Nanyanya ke istri Rasulullah, Aisyah. Kata Abu Bakar Siddiq, Aisyah, Nabi memerintahkan kepada kita untuk bersiap-siap, asah senjata, siapkan peralatan perang, siapkan kuda-kuda perang, unta dan seterusnya. Kayaknya kata Abu Bakar, kita ini mau perang. Kata Aisyah, kayaknya iya katanya. Tapi kemana? Nggak tahu gitu kan. Pokoknya siap-siap aja gitu kan. Nah, bahkan Rasulullah sempat mengirim 80 prajurit dipimpin oleh Abu Qatadah bin Rabi' ke sebuah tempat namanya Dzul Marwah. Ini bagian arah yang berlawanan dari kota Mekah ya. Jadi mereka mengira, oh kita akan ke situ. Terhentikan. Makanya berangkatlah pasukan Rasulullah, terkumpul pasukan yang sangat besar dengan 10.000 tentara. 10.000 tentara ini berangkat dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke Mekah. Tapi dirahasiakan. Baru di tengah perjalanan, setelah hampir separuh lewat perjalanan, baru Rasulullah kasih tahu, kata Rasul, kita akan ke Mekah. Kita akan membebaskan kota suci itu. Mayoritas para sahabat sebagian besar, hampir semuanya senang luar biasa. Bagaimana tidak? Mereka akan kembali ke negeri mereka, tempat lahir mereka, kota suci Makkah Mukarramah. Mayoritas. Ada beberapa gelintir orang yang khawatir, senang ya, tapi ada kekhawatiran. Mengapa? Karena di Makkah itu mereka masih memiliki saudara, masih punya keluarga. Nah, ketika Rasulullah menyerbu Mekah ini, mereka khawatir keluarga-keluarga mereka yang di Mekah ini akan jadi korban perang dan akan terbunuh. Karena itu di antara mereka yang khawatir itu adalah seorang sahabat mulia, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini sahabat senior, ikut perang Badar, pernah dikirim Rasul ke Mesir. Kita pernah ceritakan riwayat bagaimana Nabi mengirimkan surat-surat, di antaranya ke Mesir, dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini ketemu dengan tokoh besar di Mesir. Hatib bin Abi Balta'ah ini khawatir sekali. Kalau pasukan besar Rasulullah yang menggempur Mekah, maka keluarganya yang ada di Mekah akan jadi korban perang. Karena itu secara diam-diam dia membocorkan, atau paling tidak berniat membocorkan keberangkatan pasukan besar ini ke Mekah. Caranya menulis secara surat, digulung sedemikian kecil, dan dia meminta kepada saudara wanita yang dia sewa gitu kan, untuk berangkat lebih dulu. Berangkat lebih dulu ketika kaum muslimin sedang istirahat, guna menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga mereka di Makkah. Nah, Rasul tahu. Kata Rasul kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ada susu, kejar dalam jarak sekian jauh, ada seorang wanita, tangkap gelegarnya. Tangkap Ali bin Abi Thalib dengan beberapa orang sahabat memburu dan ketemulah wanita tersebut. Ditangkap, digeledah, nggak ketemu apa-apa. Diancam oleh Ali bin Abi Thalib, akan dicopot, lepas pakaian dan seterusnya, digeledah bisa-bisanya, akhirnya diangkat tangan dan mengatakan bahwa betul dia menyimpan rahasia. Dibuka dari gelungan rambutnya dan kemudian ditemukanlah satu carik surat yang isinya memberitahukan tentang keberangkatan kaum muslimin ke Makkah Mukarramah dan tertanda di bawahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Wah, ini bahasa intelijennya membocorkan rahasia negara. Membocorkan rahasia negara ini kesalahannya fatal. Ini benar-benar luar biasa. Maka disidanglah Hatib bin Abi Balta'ah, dipanggil beliau, dan beginilah Rasulullah. Ini disebut dengan kafarudh sayyid jamaah. Tidak boleh menjatuhkan hukum kepada seorang tanpa nanyain dari dulu apa motifnya, apa alasannya, ada apa di balik pembocoran rahasia tersebut. Dan Sayyidina Umar bin Khattab hampir-hampir tidak bisa menahan dirinya dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li adribu unuqa hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, biarkan saya
memenggal leher orang munafik ini. Jadi dia menyebut Hatib itu munafik, mengaku muslim tapi membocorkan rahasia teman sendiri. Izinkan saya adribu unuqa, memenggal leher unuk hadzal munafik, orang munafik ini. Kata Rasul, jauhi umat, jangan ya umat. Fa innahu min ahli Badar. Karena Hatib ini veteran perang Badar. Dan veteran perang Badar itu telah dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam derajat peperangan jemaah, veteran perang Badar itu yang paling tinggi pangkatnya, Pak. Paling tinggi pangkat tentara bintang berapa? Kalau hotel di bintang 7 kali ya. Jadi dia paling tinggi itu. Jadi veteran perang Badar itu, alumni Badar itu paling tinggi, paling dihargai. Di masa pemerintah Khulafaur Rasyidin ya, mereka mendapatkan uang pensiun dari Umar bin Khattab terutama, dan Utsman bin Affan itu paling gede, paling besar. Veteran perang Badar, mereka mendapatkan kehormatan luar biasa. Kata Rasul, huwa min ahli Badar, veteran perang Badar. Dan veteran perang Badar itu dia di surga. 313 orang itu dimaafkan, diampunkan oleh Allah SWT. Dan Hatib pun dimaafkan. Para ulama kemudian menganalisa, misalnya Fath Yakan dalam bukunya Al-Mutasaqituna 'ala Thariq Dakwah yang berguguran di jalan dakwah, mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu kita umat Islam ini sangat mungkin mengalami apa yang disebut dengan al-futur, mengalami lemah iman, ngedrop, mutasaqitun, berjatuhan. Nah, beliau menyebut Hatib ini termasuk orang yang sedang dalam kondisi demikian, dan karenanya dia harus diobati. Jangan biarkan dia lemah, diangkat. Karena itu dalam kajian-kajian tertentu, kalau kita bahas ada kesalahan yang sifatnya substantif jamaah, dan ada kesalahan yang sifatnya teknis, dan itu sanksinya berbeda. Jadi kalau kesalahan teknis itu bisa dimaafkan, tapi kalau kesalahannya substantif inti, misalnya bohong, ngakalin, pengkhianatan, hati ini dia nggak pengen berkhianat. Tidak ada dalam hati yang paling dalamnya untuk mengkhianati Rasulullah. Dia cuma pengen disayang dengan keluarganya. Ini sebenarnya kesalahan teknis. Itu saja, dan dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Makanya menyikapi umat Islam hari ini, kalau kita bicara tentang persaudaraan, ada hal-hal yang mungkin bisa kita maafkan terhadap saudara kita. Jadi tidak semua dihabisi. Jadi saya ingat banget dulu ketika kita hormati Hakim nikah lagi gitu kan, itu kan habis dia gitu habis ini pokoknya mendadak lagi di mata emak gitu kan, sudah hancur habis kan, enggak. Ya apalagi kalau kita bicara tentang kesalahan, salahnya apa? Salahnya nikah lagi gitu ya. Ini kesalahan substantif atau kesalahan teknis gitu ya. Ya, bisa dimaafkan gitu ya, sangat mungkin dimaafkan walaupun mungkin kita tidak setuju. Oke, baik. Nah, ketika demikian Allah SWT memberikan peringatan kepada kaum muslimin dengan menurunkan firman-Nya surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kata Allah SWT, la tattakhidhu aduwwi, janganlah kalian ambil musuhku, aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Jadi jangan ambil musuhku, kafir Quraisy itu, dan musuh kalian itu sebagai aulia, sebagai wali, sebagai penolong, sebagai pemimpin, sebagai tempat bersandar. Tulquna ilaihim bil mawaddah, dengan cara memberikan kasih sayang. Nah, ini teguran dari Allah SWT kepada kaum muslimin dan kita semua hari ini. 10.000 pasukan kaum muslimin terus bergerak dan tiba di satu tempat namanya Juhfah. Ini sudah lebih separuh perjalanan menuju ke Mekah. Tiba di Juhfah, pasukan kaum muslimin ini bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ini paman Rasul yang selama ini memang stay di Mekah, tinggal di Mekah atas pesan Rasulullah. Kata Rasul kepada omnya, pamannya ini, om ke Rasul, paman ya, engkau jangan hijrah, stay di Mekah sebagai mata-mata Rasulullah. Karena itu ketika kaum kafir Quraisy akan menyerang kaum muslimin dalam perang Khandaq, yang ngasih tahu siapa? Ya paman Nabi ini, Abbas ini ya. Nah, hari itu dia merasa bahwa tugasnya sudah selesai. Maka berangkat lagi dari Mekah, pengen menuju ke Madinah.
Waktu itu kan belum ada WhatsApp, belum ada sarana teknologi ya, kemudian media seperti yang kita ketahui hari ini, sehingga dia nggak kasih tahu Rasulullah. Dia berangkat dengan keluarga yang dari Mekah, pengen ke Madinah. Nah sementara Nabi dari Madinah pengen ke Mekah, ketemulah mereka di Juhfa. Maka bergabunglah Abbas bin Abdul Muttalib ini dengan pasukan Rasulullah SAW. Mereka terus bergerak dan berbilang mungkin sekitar nggak nyampe 100 kiloan lagi menuju ke Mekah. Mekah udah dekat di satu tempat namanya Mar'ud Zahran. Pasukan Rasulullah diistirahatkan. Nah, sementara pasukan Rasul sedang istirahat jemaah, bagaimana dengan Mekah? Ternyata Mekah sudah mengetahui perjalanan Rasul ini, tapi mereka masih penuh tanda tanya, nggak jelas gitu kan. Di antara mereka yang gelisah itu dan sudah mengetahui pasukan Rasulullah ini adalah Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ini pernah melawan kaum muslimin dalam perang Uhud dan perang Khandaq, dia jadi panglimanya, dan saat itu dia bingung luar biasa. Dia bingung. Dia pernah datang ke Madinah tapi tidak diterima oleh Rasulullah dan mau melakukan perlawanan tidak mungkin, sudah selesai, sudah tidak mungkin melakukan perlawanan lagi. Dan Abu Sufyan ini seorang yang cerdas, ahli strategi. Maka dia berpikir masa depan yang panjang, gitu kan. Di tengah kebingungan itu, langkahnya terus berjalan dan kepergok oleh kaum muslimin, diceritakan. Maka dibawa Abu Sufyan bin Harb ini dan sempat dihadang oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, "Hadza aduwwullah, ini musuh Allah. Ini jangan biarkan dihidup," kata Umar bin Khattab Dan datanglah Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib ini rekan bisnis Abu Sufyan. Maka dibawalah oleh Abbas bin Abdul Muttalib tahta zimmatihi, di bawah lindungannya, nggak boleh diapa-apain, dan dihadapkan ke Rasulullah SAW. Maka terjadilah dialog antara Abu Sufyan bin Harb dengan Rasulullah SAW, dan pada akhirnya Abu Sufyan mengaku kalah, takut, tunduk, dan dia pun bersyahadat masuk Islam. Masuk Islam Abu Sufyan bin Harb, dan Rasulullah menunjukkan pasukannya. Bahkan ada riwayat mengatakan saat itu Rasulullah sengaja memerintahkan kepada para sahabat Nabi untuk menyalakan obor, dan masing-masing menyalakan minimal 2 obor. Jadi 10.000 tentara itu jemaah, kemudian masing-masing menyalakan 2 obor, maka jumlahnya seolah-olah menjadi 20.000 tentara. Ini disebut dengan show of force, menunjukkan kekuatan. Turhibu Nabi aduwwullah, untuk menakuti musuh Allah. Itu penting. Makanya mohon maaf dengan segala catatan dan waspadaan, sebenarnya mudhaharah, demonstrasi itu ada untungnya gitu kan, ada benernya gitu, ada manfaatnya. Manakala Amerika ingin memindahkan ibu kota Tel Aviv, ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds, dulu itu umat Islam bergejolak gitu kan. Dia mau di mana-mana gitu kan, menyatakan penolakan, dan begitu di voting di PBB, ya kalah yang setuju, yang setuju kalah. Itu dalam penelitian itu tidak bisa dipisahkan dengan efek demonstrasi kaum muslimin di berbagai wilayah. Coba kalau kita adem aja, diam aja, itu berlangsung. Jadi ini sebenarnya show of force, menunjukkan kekuatan. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengangkat obor, untuk menggentarkan orang-orang Mekah supaya mereka tidak lakukan perlawanan lagi. 17 Ramadan di hari Selasa, pasukan kaum muslimin meninggalkan Mar'ud Zahran menuju ke Mekah. Dan Rasulullah ingin menaklukkan Mekah ini, membebaskan Mekah ini tanpa perlawanan sama sekali. Salah satu strategi Rasulullah adalah meminta Abu Sufyan dan sekaligus memberikan kehormatan, begitu kira-kira kepada Abu Sufyan untuk masuk ke Mekah lebih dulu, mengkondisikan penduduk Mekah. Maka dengan senang hati ini dalam kajian-kajian politik Islam dan bagian dari dakwah jamaah ini menarik. Abu Sufyan ini kan tokoh terkenal, dia pimpinan utama Quraisy waktu itu di Mekah. Nah, dia masuk Islam, tokoh. Maka seharusnya Rasulullah SAW menghormati tokoh ini dengan memberikan amanah kepada dirinya.
Ya, saya sempat diskusi dengan beberapa teman. Saya kebetulan sempat ngambil kuliah ya, pemikiran politik Islam, ya, jadi agak ke politik sedikit ya. Di antara yang dicatatkan misalnya, ini saya nggak usah sebut nama merek lah ya, sebuah partai misalnya kan, tiba-tiba ada tokoh ya, dia bergabung. Nah, itu kadang dilema bagi partai tersebut ya. Tokoh ini tadi begitu digabung ya, dia tidak mungkin langsung masuk ke jabatan tinggi gitu kan. Nah, bagaimana dengan orang yang selama ini gabung lama, itu kan akan menimbulkan kecemburuan ya. Tapi pada faktanya kemudian enggak mungkin tokoh ini misalnya diangkat misalnya jadi ini ketua misalnya nyebut saja ketua DPR atau apa, kan nggak mungkin gitu kan. Misalnya tokoh siapa misalnya dulu ada Jim Asudiki atau kemudian Deddy Miswar ya masuk ke tokoh partai Islam, kan nggak mungkin tokoh seperti ini jadi ketua DPR gitu kan. Dia mesti menjadi ketua bidang apa gitu kan. Ini dilema. Rasul tegas, maka tokoh bernama Abu Sufyan ini dia rahimahullah ya, baru masuk Islam gitu kan, tapi langsung memberikan amanah pada Rasulullah SAW. Ini penghormatan dari beliau ya. Fa innahu yuhibbur ri'asah, karena Abu Sufyan ini suka ingin kepemimpinan gitu kan, suka dengan jabatan seperti itu ya. Abu Sufyan kata Rasul, Anda kami angkat ya untuk memimpin kami masuk ke Mekah ya. Maka dengan penuh kebanggaan Abu Sufyan ini masuk ke Mekah dan teriak, apa katanya? Ya ma'asyar Quraisy, ya ayuhan nas, orang-orang manusia siapapun kan ya, ma'asyar Quraisy, orang Quraisy ya, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, yang masuk rumah saya aman. Pinter dia ya, yang masuk rumah saya aman kan rumahnya terbatas, nggak mungkin seluruh penduduk Mekah masuk rumah dia semua. Maka ditambahin lagi ya, man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin, yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Tapi ya, wilayah Masjidil Haram juga terbatas, tidak mungkin masuk ke semua orang ya. Maka dikunci lagi oleh dia, man dakhala baitahu fahuwa amin, siapa yang masuk ke rumahnya sendiri maka dia aman. Intinya apa? Jangan melakukan perlawanan. Nah, ini efektif banget gitu kan dalam meredam ya, perlawanan orang-orang Mekah. Dan Rasul sendirinya juga membuat strategi dengan cara membagi pasukannya awalnya menjadi 3 ya. Jadi Rasulullah di tengah ya, bersama dengan Abu Ubaidah di tengah ya. Kemudian sayap kanan ya, diserahkan kepada Khalid. Kata Rasul, ya Khalid, ada pimpin sayap kanan muter sedemikian rupa gitu kan, jadi paling jauh ya rutenya. Dan sayap kiri ini ada Az-Zubair bin Awwam. Jadi tiga sisi ya. Jadi Rasul masuk ke kota Mekah ya. Namun seiring dengan kebutuhan ya, 3 kelompok ini dipecah lagi oleh Rasulullah. Khalid digerakkan masuk dari sebelah kanan, Az-Zubair bin Awwam tetap di sebelah kiri. Nah, di samping Rasulullah, grup Rasulullah ini dipecah lagi. Diangkatlah seorang sahabat Al-Ansar namanya Sa'ad bin Ubadah. Ini kabilah Ansar dari kabilah Al-Khazraj, tokoh terkenal. Dialah yang menyiapkan 80 rumah untuk kaum muslimin ketika mereka hijrah ke tempat tersebut. Dan kita akan berkenalan dengan Sa'ad bin Ubadah ini nantinya ketika Nabi wafat ya, dan hampir saja dia diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW sebelum kemudian kaum muslimin sepakat untuk mengangkat Abu Bakar jadi khalifah. Sa'ad bin Ubadah. Nah, satu lagi ya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dan Rasul. Jadi 5. Khalid bin Walid, pasukan Sa'ad bin Ubadah, kemudian Rasulullah, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Az-Zubair bin Awwam. Ini paling ujung. Ada kejadian ketika mereka akan masuk ini dari penjuru yang sudah ditentukan oleh Rasul, Sa'ad bin Ubadah ini teriak. Saya lupa teks Arabnya, tapi pada intinya maknanya begini. Pokoknya kita hancurkan musuh, kita lumatkan Mekah, gitu kira-kira gitu kan. Sementara misi Rasulullah kan bukan itu. Wah, ini bahaya kata Rasul, ini terlalu vokal gitu ya, terlalu ekstrim gitu kan. Wah, ini nggak bisa gitu kan. Maka Rasul berhentikan. Ya, diturunkan oleh Rasulullah SAW, diambil bendera ke kepala Rasulullah SAW ya, dan diganti oleh orang lain. Siapa penggantinya? Penggantinya juga menarik. Ini bagian dari kekuatan manajer Rasulullah. Penggantinya adalah
Qais bin Sa'ad, putranya sendiri. Nabi tidak mengganti dengan orang lain, Pak. Kalau diganti dengan orang lain, ini akan menimbulkan kecemburuan. Ini manajemen namanya gitu kan. Ini manajemen. Ini bagaimana Nabi memanage para sahabatnya. Yang menggantikan adalah anak kandungnya sendiri, seorang pemuda bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ya. Maka masuklah Rasulullah dan kaum muslimin ya dari 5 penjuru tersebut, dan Makkah tunduk tanpa perlawanan sama sekali. Ya, sampai di sini. Nanti Khalid ada. Nanti kita kisahkan tersebut. Bagian Khalid ada sempat perang dikit lah, tapi nggak jatuh korban banyak lah gitu ya. Tapi Rasulullah sendiri masuk ke masjid, beliau masuk ke Masjidil Haram ya, mulai mencium Hajar Aswad, dan itu sunnahnya. Ya. Begitu kita masuk ke Masjidil Haram, tidak sholat sunnah tapi langsung tawaf. Itu sunnahnya kalau mungkin ya. Jadi kalau masjid-masjid lain masuk kita awali dengan sholat tahiyat masjid, tapi kalau sholat enggak, disunahkan tawaf ya kalau mungkin kan. Dan mulai tawaf dengan istilah Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Makanya Nabi mulai mencium Hajar Aswad dan memulai tawaf. Nabi mengawali dengan tawaf ya. Dan setelah itu Nabi sempat masuk ke Ka'bah ya, dan membersihkan dalam Ka'bah tersebut bersama dengan 2 orang sahabat beliau, yaitu Usama bin Zaid, lalu kemudian Utsman bin Talha, ya, Bilal bin Rabah, dan Rasulullah sendiri. Bilal kemudian diminta oleh Rasul untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan kemenangan. Makanya dalam kajian hukum fikih ya, Ka'bah itu boleh kita naikin untuk azan, tapi tidak boleh sholat di atasnya. Boleh sholat sunnah di dalam Ka'bah dan tidak boleh sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah boleh di dalam Ka'bah, sholat wajib mesti di luar. Dan sampai sekarang aturan itu begitu. Jadi kalau kita pengen sholat berjamaah itu nggak ada di dalam Ka'bah. Bahkan di Hijr Ismail juga tidak boleh karena itu bagian dari Ka'bah. Nah Rasulullah setelah itu ini intinya gitu kan. Nabi kemudian menghadap, mengumpulkan orang-orang yang selama ini memusuhi beliau. Tawanan-tawanan perang lah, kira-kira disebutkan ada 2.000 orang duduk bersimpul dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah penduduk Makkah, sebagian dari mereka yang dulu mengusir Rasulullah, memaki beliau, ikut memerangi Nabi, dikumpulkan oleh Rasul dalam sebuah tempat, dan Nabi berdiri di hadapan mereka. Apa kata Rasul? Ma'asyar Quraisy, ayuhan nas, kata Rasul, ma tadhunnuna inni fa'ilan bikum. Demikian teks riwayatnya ya. Ma tazunnuna inni fa'ilan bikum. Itu terjemahan bahasa Betawinya kira-kira bunyinya begini. Enaknya lu pate ini gua apain. Begitu kira-kiranya. Ma tazunnuna inni fa'ilan bikum. Kalian yang dulu mengusir saya, meludahi saya, merangin saya. Nah sekarang dulu kursiku tidak berdaya. Ma tazunnuna inni fa'ilan bikum. Enaknya kalian ini diapain, kata Rasul. Maka mereka serta mengatakannya, Muhammad, wahai Muhammad, anta akhun karim, wabnu akhin karim. Anda ini saudara kami, putra saudara kami. Ini ungkapan orang kala yang begitu ya, ngaku saudara ya, kalau dikala ya. Anta akhun karim, saudara kami. Maka Nabi terus mengatakan, saya, kata Rasul, akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. Ya, makanya Ramadan Al-Buti itu mengatakan sejarah itu berulang. Di antaranya ini, kisah Yusuf berulang kembali di masa Rasulullah. Yusuf dulu alaihissalam dibuang oleh saudaranya, dicemplungkan ke dalam sumur, sempat menjadi budak, diperjualbelikan, dan kemudian setelah itu dia menjadi pejabat. Nah, saudara-saudara yang membuangnya tadi, pada akhir kisah Yusuf itu datang ke mereka, datang ke Yusuf alaihissalam. Maka kata Yusuf kepada mereka ini apa? La tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum. Hari ini kata Yusuf tidak ada dendam, tidak ada hasad, tidak ada sama sekali. Nah kata Rasul, saya akan mengatakan itu. Aqulu maqala Yusuf. Apa yang katakan Yusuf? La tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum. Ditambah oleh Rasulullah apa? Idhabu wa antum mutahhar. Free, bebas, dan kalian merdeka. Maka orang-orang yang disebut dengan ashabut talaqah, orang-orang yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Begitu karakter Rasulullah, pemaaf,
Yang luar biasa gitu kan. Mereka yang selama ini mengusir lalu kemudian mencela Rasul, tapi hari itu mereka dimaafkan. Walaupun ya ada beberapa orang juga yang masuk daftar hitam yang tidak termaafkan oleh Rasulullah SAW ya. Di antara mereka itu ada nama misalnya Ikrimah bin Abu Jahal, ada nama Sofwan bin Umayyah, ada nama siapa lagi, Abdullah bin Abi Sarah ya. Nah beberapa orang ini ya, diceritakan sebagian misalnya Ikrimah ya, anaknya Abu Jahal ya, ini tidak dimaafkan oleh Rasul. Kata Rasul, kalau ketemu tangkap bunuh. Kesalahannya gede banget gitu kan. Demikian juga dengan ada tokoh lainnya Suhail bin Amr ya, juga termasuk daftar ini. Ada juga Wahsy bin Harb ya, Wahsy bin Harb. Nah tokoh-tokoh yang tidak termaafkan ini ya, sebagian dari mereka itu kabur. Misalnya Ikrimah itu kabur ya, Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal ya. Dia kabur melarikan diri, udah sampai ke Jeddah Pak, udah sampai ke Jeddah. Dia pengen berlayar naik kapal menuju ke arah Yaman dan kabur melarikan diri ke Afrika. Demikian rutenya kira-kira ya, karena arahnya ke selatan. Ini bicara oleh istrinya, Ummu Hakim. Dikejar oleh istrinya dan kemudian dikatakan oleh Hakim, ya Ikrimah, saya menjamin Muhammad itu pemaaf. Kata dia enggak, dosa saya udah banyak banget. Dulu saya ingin membunuh Rasulullah, memerangi beliau, tahu sendiri yang punya bapaknya kan? Ya. Saya menjaminmu, kata istrinya. Maka dibawa oleh Ummu Hakim, istrinya menghadap Rasulullah dan dimaafkan. Ya. Ikrimah pun masuk Islam, wa hasuna Islam, dan Islamnya benar sampai kemudian ya meninggal syahid dalam perang Yarmuk di masa awal pemerintahan Umar. Kisah lainnya adalah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini tokoh yang menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Ya, kabur dia Pak, kabur. Belum sampai Jeddah dikejar oleh anaknya, 2 orang, Abdullah dan Abu Jandal. Bisa ya, kita cut sampai di sini ya. Di apa namanya, disampar oleh 2 anaknya, ya, Abdullah bin Suhail dan Abu Jandal bin Suhail. Ya abad, wahai bapak, ya, ayo kita menghadap Rasulullah. Enggak, katanya, saya masuk daftar hitam, mesti dibunuh. Enggak, kami yang menjaminmu. Maka di sebelah kiri ada Abdullah bin Suhail dan sebelah kanan tangannya ada Abu Jandal. Dibawalah ayah mereka, dihadapkan ke Rasulullah dan Nabi pun memaafkan. Nah, demikian pemaaf Rasulullah SAW. Baginda Rasul dikisahkan ya, berdiam di Mekah ini sekitar 19 hari lamanya sampai Idul Fitri. Sampai Idul Fitri, dan ketika Rasulullah sedang membereskan Mekah ya, mengislamkan para sahabat pada waktu itu dan menyelesaikan urusan dengan mereka ya, dan beliau mendengar ada beberapa kabilah ya, yang berada di arah Taif ya, di sebuah lembah sedang menggalang kekuatan besar untuk menyerang kaum muslimin. Dan ini tidak mungkin dibiarkan. Maka Nabi segera mengumpulkan pasukannya, terbentuklah 10.000 plus 2.000, 12.000 orang, dan Nabi segera berangkat ke lembah Al-Tas, namanya arah ke Taif. Lembah Al-Tas itu ya, untuk menyelesaikan urusan dengan kabilah-kabilah. Dan ketika akan menuju ke lembah Al-Tas itu ya, beliau melihat di sebuah lembah berdinding seperti ini, miring, di atas ada bukit, ada lembah ya, dikenal dengan lembah Hunain. Di sinilah beliau dan para sahabat diserang habis-habisan oleh musuhnya dan sampai mereka tercerai-berai. Nah, peristiwa disebut dengan perang Hunain, dan ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Ya, jadi mohon diingatkan pada pertemuan depan kita akan bahas perang Hunain dan Taif. Setelah itu kita ketemu lagi dengan perang Tabuk, lalu setelah itu Haji Wada, wafatnya Rasul. Jadi butuh 4 pertemuan lagi beres. Setelah itu kita ujian akhir semester ya. Karena materi udah habis. Baik, jazakumullah khairan. Sudah masuk waktu Isya, kita siap-siap melaksanakan sholat berjamaah. Yang sudah batal silakan wudu ulang. Muadzin siap-siap biar berkah cukupkan dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.